Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari penentuan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess, yaitu menghitung entalpi yang ketiga, yaitu menurut si Henry Hess, besarnya kalau suatu reaksi yang berlangsung beberapa tahap ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, apabila suatu reaksi dapat dinyatakan sebagai jumlah aljabar, kalor reaksi juga merupakan jumlah aljabar dari kalor yang menyertai reaksi-reaksi tersebut. Yang kedua, kalor reaksi yang ditentukan atau diserap tidak bergantung kepada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal reaksi dan keadaan akhir reaksi, dan tidak bergantung kepada proses reaksi. Di mana hukum Hess ada 3, yaitu pertama, diagram tentang diagram Hess, diagram tentang siklus, dan tentang penjumlahan. Ya, semuanya tentang penjumlahan. Yang pertama yaitu diagram Hess. Diagram Hess seperti ini. Dapat kita lihat, kalau tanda panahnya ke bawah, itu artinya adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm. Jadi kita misalkan saja, yang panjang ini delta H-nya delta H1. Yang ini delta H-nya delta H2. Yang ini delta H-nya delta H3. Sehingga kita dapat menentukan rumusnya adalah delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, ini delta H3 ya, delta H3. Nah, kemudian untuk mencari, misalkan jika ditanya delta H3, maka untuk menentukan delta H3 sama dengan berarti delta H1 dikurang delta H2. Dalam contoh soal ini sudah diketahui misalnya yang 200 ini berarti dari sini sampai di sini, berarti delta H2 yang 200. Yang 400 berarti 0 sampai 400 itu adalah delta H1. Berapakah delta H3-nya? Sama dengan berarti delta H1 min 400 dikurang delta H2 tadi min 200 dikurang min 200 ya. Dikurang min 200. Berarti min 400 ditambah min jadi tambah. Jadi dapatlah min 200 kilojoule ya, sehingga hasilnya adalah min 200 kilojoule. Itu untuk diagram Hess ya. Yang B, siklus Hess. Siklus Hess namanya siklus seperti lingkaran berputar-putar. Kalau untuk menentukan siklus kita harus menentukan dulu mana awal mana akhir. Ini kita misalkan nih A, ini B, ini C. Awalnya A menuju B, B lanjut ke C, berhenti di C, tidak lanjut lagi ya. Kalau ini A langsung menuju C, jadi ada 2, berarti kita garis sini ya. Berarti A menuju C sama dengan A menuju B, B baru menuju C. Jadi kita misalkan jika di sini H1, jika di sini H1, di sini yang 2, di sini yang 3, maka kita dapat rumusnya sebagai berikut. Berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Jadi terserah kita menentukan mana yang 1, 2, dan 3. Jadi yang ditanya di sini adalah kebetulan adalah delta H2. Berarti untuk delta H2 sama dengan delta H1 dikurang delta H3. Masukkan angkanya. Delta H1 berarti min 200 dikurang min 80. Min ke min jadi plus. Berarti min 200 plus tambah plus 80. Dapatlah min 120 kilojoule. Jadi jawaban untuk reaksi ini adalah sebesar min 120. Disinilah min 120 kilojoule. Nah, itulah disebut dengan siklus Hess. Dari diagram maupun siklus teorinya adalah teori penjumlahan. Nanti ada lagi reaksi berdasarkan penjumlahan reaksi. Contoh soal. Diketahui diagram entalpi di bawah ini. Ini diagram entalpinya. Hitunglah entalpi pembakaran delta HC0 96 gram SO2 MR64. Kita tahu tanda panahnya adalah semuanya ke bawah. Berarti ini adalah reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, yang ditanya adalah entalpi pembakaran delta HC
delta Hc SO2. Yang SO2 ingat kalau pembakaran itulah SO2 direaksikan dengan O2. Berarti ini dia. Nah, ini dia. Berarti delta Hc SO2. Reaksi masih menghasilkan SO3. Berarti inilah yang akan ditanyanya, ya. Ini yang akan ditanyanya. Jadi inilah tanyanya. Nah, kita misalkan ini adalah delta H1. Ini misalkan adalah delta H2, ini yang kita misalkan delta H3. Sehingga kita baru bikin rumus yang panjang sama dengan yang pendek ini ditambah yang pendek ini. Berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ya. Sehingga untuk mencari yang ditanya adalah delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Tinggal masukkan angkanya. Min 345,2 dikurang min 296,9 kilojoule. Berarti sehingga dapat hasilnya adalah min kali min jadi tambah. Berarti ditambah nanti 345,2 ditambah 296,9. Didapatlah nilai sebesar min 48,3 kilojoule. Nah, itulah dapat untuk yang siapa? Itu untuk yang perlu kita ingat adalah bahwa itu adalah untuk berapa? Perhatikan SO2-nya berapa mol. Berarti ini yang perlu diingat adalah untuk 1 mol, ya, untuk 1 mol. Nah, pertanyaan sekarang adalah 90 untuk 96 gram. Untuk 90,6 gram. Berarti kita cari untuk 9,6 gram. Nah, kita cari berubah menjadi mol. Berarti mol sama dengan massa per mR. Sehingga didapatkan adalah sebesar 9,6 dibagi 64. Sehingga didapatkan nilai sebesar 0,19,6 berarti 0,15 mol, yaitu sehingga didapatkan sebesar 0,15 mol, ya, 0,15 mol. Nah, baru kita jadikan delta H, ya. Untuk mencarikan delta H-nya sama dengan berarti 0,15 dibagi 1 ini untuk 1 mol dikali min 48,3 sehingga didapatkan delta H-nya adalah 7,245 min, ya, kilojoule. Nah, ini kita dapatkan dari reaksi starter adalah 7,245 kilojoule. Contoh soal kedua, perhatikan siklus Hess bawah berikut ini, siklus karena bentuk lingkaran, ya. Hitunglah perubahan entalpi dari gas metana. Nah, berarti gas ini yang ditanya. Nih, delta H yang sudah diketahui. Nah, kita misalkan saja di sini delta H1, di sini delta H2, di sini delta H3. Nah, kita pertama harus menentukan mana awal, mana akhir. Di sini awal menuju ke sini, lanjut ke sini. Sudah berakhir di sini. Berarti ini akhirnya awal dan akhir. Jadi kita bagi, ya, kita bagi seperti ini. Nah, jadi reaksi yang sebelah sini sama dengan reaksi yang di sebelah sini, sehingga dapatkan delta H2 sama dengan delta H1 tambah delta H3, ya. Nah, rumusnya adalah delta H2 sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Makanya kita kuncinya harus menentukan mana awal dan mana akhir. Yang ditanya adalah delta H1, maka delta H1 sama dengan delta H2 dikurang delta H3. Masukkan angkanya, berarti min 965 dikurang min 890 kilojoule. Sehingga ini min jadi min menjadi plus, berarti min 965 ditambah 890 dapatlah min 75 kilojoule. Jadi jawabannya adalah min 75 kilojoule. Berarti di sini adalah min 75 kilojoule. Contoh soal ketiga.
Diketahui reaksi dengan delta H masing-masing. Tentukan perubahan entalpi reaksi jika diperkirakan pada lapisan stratosfer terjadi reaksi berikut ini. Nah, jadi kalau seperti ini, yang pertanyaannya adalah ini, berapakah delta H dari reaksi tersebut? Nah, jadi karena dia penjumlahan, kita harus berdasarkan reaksi dari yang di atasnya. Jadi reaksinya ada tiga, kita bikin 1, 2, 3. Nah, sekarang kita bikin jumlahnya terlebih dulu. Kita jumlahkan dengan cara kita buat terlebih dulu adalah hasil akhirnya. Berarti OH ditambah Cl2 menghasilkan HOCl ditambah Cl. Nah, berapakah delta H-nya? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sekarang kita masukkan. Kita lihat OH di sini sebelah kiri diminta 1, berarti koefisiennya 1. Kita lihat OH di sini mana? Di sini ada dia OH. Koefisiennya adalah 2, berarti ini otomatis harus dijadikan wajib seperti yang pertanyaan 1. Berarti ini dibagi 2. Kemudian OH letaknya sebelah kiri tanda panah, sedangkan ini adalah sebelah kanan tanda panah. Berarti dibagi 2 dan dibalik. Jadi semuanya dibagi 2 dan dibalik. Kita balik OH di kanan berarti bagi 2 dapat OH saja. Nah, menghasilkan H2O karena koefisien 1 dibagi 2 berarti jadinya adalah setengah H2O2. Nah, berapakah delta H-nya? Tentu delta H-nya juga dibalik, tanda plus menjadi tanda min. Kemudian 134 dibagi 2 dapatlah min 67 kJ. Ya, min 67 kJ. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita lihat Cl2. Cl2 di sini sebelah kiri koefisiennya 1. Nah, ternyata ada pada reaksi pertama. Berarti Cl2 juga di sebelah kiri koefisien juga 1. Nah, tinggal disalin kembali saja. Cl2 menghasilkan 2Cl. Kalau sudah sama, tinggal disalin kembali saja. Berarti delta H-nya tidak diapa-apakan, tidak dibagi, dikali, dibalik, dan segala macamnya. Berarti tetap 242 kJ. Nah, kemudian yang HOCl. HOCl terletak sebelah kanan permintaannya. Koefisiennya 1. Yang di dalam reaksi adalah juga sebelah kanan panah. Yaitu benar, tapi koefisiennya adalah 2. Berarti ini hanya dibagi 2 saja. Bagi 2 saja. Berarti ini tetap tulisan sama hanya dibagi 2. Berarti H2O jadi setengah ya. Jadi setengah H2O2 ditambah Cl2 dibagi 2 berarti dapat Cl saja ya, menghasilkan 2 berarti jadi 1 HOCl. Sehingga delta H-nya dibagi 2 210 min 210 berarti min 105 kJ. Baru kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan 242 dikurang 67 dikurang 105 sehingga dapatkan nilainya sebesar plus 70 kJ. Jadi delta H dari reaksi OH tambah Cl2 menghasilkan HOCl tambah Cl adalah sebesar plus 70 kJ. Contoh soal nomor 4. Diketahui persamaan reaksi sebagai berikut. Ada 3 buah reaksi. Nah, dengan delta H-nya masing-masing. Pertanyaannya, tentukan entalpi pembentukan atau delta HF dari 14,8 gram CaOH 2 kali. Pertanyaannya adalah entalpi pembentukan CaOH 2 kali dari 3 reaksi di atas. Berarti kita bikin reaksinya reaksi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Lalu kita bikin penjumlahan. Ingat kembali adalah delta HF pembentukan. Jadi CaOH nanti letaknya sebelah tanda panah. Ingat reaksi persamaan termokimia pembentukan. Jadi CaOH 2 kali letaknya sebelah kanan tanda panah. CaOH terbentuk dari atom Ca ditambah O2 ditambah dan H selalu tulis H2 menghasilkan CaOH 2 kali.
berapakah delta H-nya. Nah, itu dia. Kita samakan CA1, CA1, O-nya 2, O-nya 2, H-nya 2, H-nya 2. Dah, ingat harus dalam keadaan setara. Nah, kita lihat CA terdapat pada reaksi nomor berapa? Pada reaksi nomor 1. CA di sini mintanya 1, koefisien 1, sedangkan di sini koefisiennya 2. Bagaimana supaya menjadi 1? Berarti ini dibagi 2. Dibagi 2. Sudah sama letak-letaknya sebelah kiri tanda panah. Nah, kita bagi 2. CA 2 dibagi 2 CA ditambah O2 karena 1 dibagi 2 adalah jadi setengah O2 menghasilkan berarti CaO. Delta H-nya juga kita bagi 2. Delta H-nya kalau kita bagi 2 min 200 min 1200 dapatlah min 635. Nah, yang kedua O2, ada O2 dua macam. Nah, tinggalkan dulu, cari H2. H2 terdapat pada ini pada sebelah pada nomor 2. Reaksinya juga H di sebelah kiri, H di sebelah kiri sudah sama. Kemudian H di sini mintanya 1, di sini mintanya adanya 2. Berarti bagaimana supaya menjadi 1? Juga sama dibagi 2. Kita bagi 2 berarti H2 ditambah setengah O2 semuanya dibagi 2. Berarti ini jadi H2O berarti H2O. Berarti delta H-nya juga dibagi 2. Dapatlah sebesar min 285. Nah, berikut baru terakhir CaOH 2 kali. Ada pada pernyataan yang pertama. Letaknya sebelah permintaan sebelah tanda panah atau sebelah kanannya. Yang ada juga sebelah tanda koefisiennya 1 juga koefisiennya 1 sama, tinggal menulis kembali saja. Kalau sama tinggal menulis kembali saja. Ditambah H2O menghasilkan CaOH 2 kali. Delta H sama dengan min 64. Lalu kita jumlahkan. Min 64 dikurang min 285 dikurang min 635. Dapatlah min sebesar min 984 kilojoule. Jadi jawaban untuk ini baru yang ini untuk berapa? Ingat untuk 1 mol karena koefisien si CaOH di sini adalah 1. Yang ditanya adalah 14,8 gram. Jadi kita cari 14,8 gram itu berapa mol. Nanti kita cari molnya terlebih dulu. Berarti N sama dengan M per MR. Sama dengan berarti 14,8 dibagi MR-nya 74. 74 sehingga didapatkan nilai sebesar 0,2 mol. Berarti jadi untuk menghitung delta H-nya sama dengan berarti 0,2 dibagi 1 dikali min 984 sehingga didapatkan besar min 196,8 kilojoule. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 adalah min 196,8 kilojoule. Entalpi pembentukan 14,8 gram CaOH 2 kali. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.